Wanita ini banyak mendapati keanehan yang terjadi. Ia bingung melihat telur di rumahnya kosong. Ia juga tiba-tiba melihat sebuah memori aneh yang dilihat matanya. Lalu ada seorang wanita yang juga berkelakuan aneh dan terlihat frustasi berada di tempat ini. Alice memiliki hidup yang sempurna di mana ia memiliki suami yang menyayanginya dan teman-teman yang baik. Mereka bertetangga dan suami-suami mereka memiliki pekerjaan yang sama, yakni di sebuah perusahaan bernama Victory. Pagi itu Alice melihat tetangganya yang lain bernama Margaret yang dia memegang pesawat mainan. Kemudian ia menemukan hal aneh lainnya di mana ia mendapati telur-telur yang ia beli kosong, tidak ada isinya. Namun Alice tidak ambil pusing dan melanjutkan kesenangan hidupnya di mana hari-hari ia menjalani tugas sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Hari itu mereka mengadakan pesta di rumah petinggi di kota ini bernama Frank. Tiba-tiba seorang wanita bernama Margaret menanyakan apa tujuan kita di sini. Frank kemudian mengambil alih pidato istrinya dan menjelaskan bahwa kota ini memiliki masa depan yang lebih baik. Ketika Alice pergi mencari suaminya yang menghilang, ia melihat Margaret menolak obat yang diberikan suaminya. Margaret terus mengocehkan hal aneh yang membuat Alice bingung. Salah satu teman Alice menceritakan bagaimana Margaret menjadi aneh seperti sekarang karena kemarin ia sempat keluar batas kota di daerah gurun. Setelah pulang dari sana, tingkah Margaret mulai berubah. Hari itu Alice sedang pergi untuk jalan-jalan menggunakan bis. Kemudian ia tidak sengaja melihat sebuah pesawat jatuh. Anehnya si supir bilang tidak melihat ada sebuah pesawat dan menolak ajakan Alice untuk ke arah sana. Jadilah akhirnya Alice berjalan kaki ke arah sana sendirian. Alice menaiki sebuah pegunungan dan kemudian menemukan ada markas besar di depannya. Alice menyentuh kaca di markas itu dan seketika ia pingsan. Sampai tiba-tiba Alice pun terbangun dan ia sudah berada di rumahnya sendiri. Ia melihat suaminya sedang memasak. Ketika Alice bertanya kepada suaminya hanya berkata Alice sudah tertidur ketika dirinya pulang. Alice kebingungan dan suaminya hanya mengatakan bahwa ini semua hanyalah mimpi. Esoknya Alice kembali melakukan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Tiba-tiba Alice merasa kaca dindingnya semakin lama semakin menempel dan menghimpit dirinya. Tak lama Alice mendapat telepon yang ternyata dari Margaret. Margaret tahu bahwa Alice pergi ke markas besar itu. Margaret mengatakan bahwa mereka semua sudah dibohongi dan mereka harus keluar dari sini. Semua yang ada di kota ini palsu. Perempuan ini tidak menyadarinya. Semua terasa aneh bagi wanita ini ketika hari itu ia sedang jalan-jalan dan melihat sebuah pesawat jatuh. Namun supir tram berkata ia tidak melihat sebuah pesawat. Karena kesal, Alice kemudian pergi sendiri ke arah pesawat jatuh tersebut. Tapi di sana ia malah menemukan sebuah markas besar. Dan ketika Alice memegang kacanya, seketika ia pingsan dan ada pikiran-pikiran aneh bermain di kepalanya. Anehnya ketika Alice sadar, ia malah sudah berada di rumahnya dan suaminya sedang memasak. Suaminya berkata Alice sudah tidur ketika dirinya pulang. Esoknya kembali Alice menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia merasa kaca di rumahnya menghimpit dirinya. Kemudian ada seseorang yang menelpon dirinya dan ternyata itu adalah Margaret. Margaret berkata ia tahu bahwa Alice berhasil ke markas besar dan ia berkata mereka harus segera keluar dari kota ini. Alice tidak menggubrisnya dan kemudian kembali menjalani latihan balet bersama ibu-ibu lain di kota ini sampai ia menemukan ada sesuatu yang aneh. Kemudian Margaret tiba-tiba saja menghantamkan kepalanya sendiri dan Alice kemudian berteriak. Alice kemudian berlari ke rumah Margaret untuk memastikan sesuatu. Ketika Alice akan mengejarnya, ada sekelompok petugas berbaju merah menarik Alice dari sana. Di rumah Alice kemudian menceritakan hal itu kepada suaminya, namun suaminya berkata Margaret hanya terjatuh. Terjadi pertengkaran di antara mereka berdua sampai esok paginya Alice kemudian mencoba mengurung kepalanya sendiri menggunakan pembungkus makanan. Tak lama dokter di kota mereka datang memeriksa keadaan Alice. Suaminya mengatakan kemungkinan Alice mengalami syok melihat Margaret jatuh. Ketika dokter akan meresepkan obat, Alice melihat berkas nama Margaret di dalam tas dokter. Ketika dokter itu keluar bersama suami Alice, ia lupa membawa tasnya. Sampai ketika dokter itu kembali dan Alice sudah berpura-pura mengembalikan tas milik dokter itu. Alice berhasil mencuri berkas Margaret, namun di dalam kertas-kertas itu hanya ada tulisan yang ditutupi simbol hitam. Lagi-lagi Alice mengalami halusinasi yang aneh dan memori penari balet itu berputar di otaknya. Tapi tiba-tiba saja Alice terbangun di dalam bak mandi tepat ketika suaminya pulang. Wanita ini heran melihat bayangan dirinya yang berubah menjadi wanita lain. Alice
Alice berlari dari sana pergi ke rumah temannya bernama Margaret. Namun di sana ia melihat Margaret memegang benda tajam, kemudian ia terjun ke bawah. Setelah itu sekelompok pria berseragam merah menarik Alice dari sana. Esoknya ketika Alice diperiksa dokter di kota itu, ia melihat berkas Margaret dan diam-diam mencurinya ketika tas dokter itu tinggal. Malam itu mereka akan menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh atasan suami Alice bernama Frank. Alice merasa ada yang aneh dengan Frank. Alice yakin ada yang salah dengan kota ini. Ketika Alice sadar, ia mulai gelisah dan mengajak suaminya pulang. Frank kemudian tiba-tiba memberi kehormatan kepada suami Alice bahwa dirinya akan naik jabatan. Alice tahu bahwa Frank sengaja berbuat ini semua untuk membungkam dirinya. Kemudian Alice ke toilet untuk menenangkan diri, tapi dikejutkan oleh kedatangan temannya yang lain. Temannya tentu marah kepada Alice dan meminta Alice untuk tidak mengatakan apapun dan menuruti perintah dari atasan mereka, yaitu Frank. Esoknya Alice mengadakan acara kenaikan pangkat suaminya, namun Alice tidak mengundang teman dekatnya yang memarahinya saat pesta malam tadi. Bahkan Alice dan suaminya mengundang atasan mereka, Frank, bersama istrinya. Ketika Alice sibuk di dapur, diam-diam Frank menemuinya dan berkata kepada Alice sayang sekali temannya tidak percaya ucapannya maupun Margaret. Ketika makan malam akan berlangsung, tiba-tiba saja Alice menyela suaminya sendiri dengan duduk di kursi yang seharusnya suaminya lah yang duduk di situ. Alice mulai memancing Frank dengan menanyakan salah satu perempuan dari mana asalnya, yang ternyata perempuan lain berasal dari kota yang sama. Kemudian Alice memancing lagi, entah mengapa semua pasangan di kota ini bertemu dengan cara yang sama. Frank tersenyum dengan cara bermain Alice yang memancingnya. Kemudian ia membalas Alice dengan membeberkan bahwa Alice melanggar aturan kota, di mana ia pergi ke markas besar yang kemudian membuat meja makan ricuh. Sampai akhirnya istri Frank marah kepada Alice dan meninggalkan meja makan, begitu pula semua orang yang ada di sana. Kemudian Alice menjelaskan ke suaminya bahwa ia hanya ingin menyelamatkan mereka berdua dari niat licik Frank. Kemudian suami Alice percaya dan mengikuti ajakan Alice untuk kabur dari kota ini. Di kehidupan sebelumnya, wanita ini adalah seorang perawat, tapi tiba-tiba hidupnya berubah menjadi ibu rumah tangga yang setiap hari mengerjakan tugas-tugas rumah. Tapi wanita ini tidak ingat dirinya dulu seorang perawat ketika tiba di kota ini. Wanita bernama Alice ini tahu ada yang salah dari kota ini ketika sebelumnya ia pergi ke markas besar yang dilarang oleh petinggi kota bernama Frank. Alice kemudian mengajak suaminya untuk kabur dari kota ini, sampai tiba-tiba ada sekelompok pria berbaju merah menculik Alice dan membawa paksa Alice dari sana. Alice dibawa ke sebuah ruangan di mana ia diikat agar tidak memberontak oleh para perempuan berambut putih. Kemudian sebuah memori lama bermunculan di kepala Alice. Alice dulunya adalah seorang perawat yang cukup sibuk. Ia memiliki suami pengangguran yang kerjaannya hanya duduk di depan komputer. Diam-diam suami Alice ternyata menonton sebuah proyek rahasia yang bisa mengubah hidup mereka. Ternyata inilah proyek rahasia tersebut, menghapus ingatan orang-orang dan membawa mereka hidup di kota palsu ini. Suami Alice berhasil mengubah Alice kembali. Hari-hari kembali dijalani dengan normal, di mana suami pergi bekerja dan para istri akan di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Tiba-tiba saja ketika suami Alice menyanyikan sebuah lagu, Alice mengikutinya karena sepertinya ia pernah mendengar lagu itu. Kemudian memori lama Alice mulai kembali. Ternyata suami Alice mengikuti proyek rahasia ini, mendaftarkan dirinya dan Alice yang akan menjadi sepasang suami istri di kehidupan baru mereka. Suaminya kemudian akan memakai alat yang sama dan mereka berdua bersama-sama melihat gambaran itu. Alice kemudian kabur, tidak ingin didekati suaminya karena Alice sudah tahu suaminya menculiknya. Alice bersikeras ingin kabur dari sana, tapi suaminya memaksa untuk tinggal. Alice mulai memberontak, kemudian menghantam kepala suaminya menggunakan gelas kaca. Teman Alice ke rumahnya dan mendapati Alice dan suaminya sudah bersimbah cairan merah. Frank mendapat telepon bahwa suami Alice meninggal. Teman Alice yang ketakutan kemudian menyuruh Alice untuk pergi. Alice pun mulai kebingungan. Teman Alice mengatakan bahwa ia yang memilih ikut proyek ini karena di sini ia memiliki kedua anaknya yang di kehidupan nyata sudah tidak ada. Ketika Alice keluar, semua pria di sana mulai ketar-ketir. Kemudian para wanita di sana melihat Alice dan mulai mengingat sesuatu dan merasakan keanehan di kota ini. Alice harus pergi dari sana karena para pria berseragam merah mulai berdatangan. Alice mengarah ke markas besar dan mobil-mobil itu berusaha menangkap Alice. Tapi pada akhirnya Alice berhasil menghindar, kemudian terjadi tabrakan pada mereka semua. Frank mendapat telepon namun ia pun tak bisa menolong itu semua. Istri Frank akhirnya juga sadar dan ia selama ini ditipu. Alice kemudian berhasil ke markas besar, kemudian menyentuh kaca itu dan ia akan segera kembali ke kehidupan nyatanya.